Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Alfari dan juga rekan saya Faras Rama Mahadika akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yakni konversi mata uang rupiah menjadi mata uang asing. Untuk pertama adalah demo terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faras. Untuk Faras, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Fikri, saya akan mendemonstrasikan tugas besar yang telah kami buat, yaitu konversi mata uang rupiah menjadi mata uang asing. Baik, saya mulai. Di menu awal ada menu sign in, ada menu sign up, dan ada menu exit. Kita coba pilih menu 2 untuk sign in. Karena belum ada akun, kita harus mendaftarkannya dulu. Dengan memilih menu 1, kita akan mendaftarkan akun. Masukkan username, masukkan passwordnya. Lalu sesudah itu kita lihat di data file, data akunnya. Nah, di sini ada username, ada password, dan ada saldonya. Lalu kita sign in. Masukkan username yang tadi. Lalu di menu ini ada saldo, lalu ada saldo uang yang ingin ditukarkan, lalu ada menu tukar uang, ada menu isi saldo, lalu ada menu ubah nilai kurs, dan yang terakhir logout. Di sini untuk menukarkan kita harus mengubah nilai kurs terlebih dahulu dengan memilih menu 3. Di sini ada menu mata uang yang ingin kita tukarkan. Misal kita akan menukarkan ke USD. Lalu masukkan nilai untuk kurs USD. Misal kita input 15.000. Di sini akan keluar harga kurs USD Rp15.000. Lalu akan kembali ke menu ubah nilai kurs. Kita akan kembali untuk menukarkan uangnya. Di sini kita coba tukar uang dengan memilih menu 1. Lalu di sini ada tampilan untuk memilih mana uang asing yang ingin kita tukarkan. Kita coba ke USD dengan pilih menu 1. Nah, di sini ada saldo, lalu ada harga kurs untuk 1 USD sebesar Rp15.000 yang telah kita inputkan. Lalu di sini akan disuruh masukkan tanggal. Kita coba. Lalu masukkan nilai. Kita coba dulu masukkan nilainya lebih dari saldo yang kita punya. Misal 100.000. Maka akan ada tampilan saldo Anda tidak mencukupi. Lalu kita akan diarahkan ke menu utama. Kita pilih lagi tukar uang. Kita pilih USD. Kita masukkan tanggal. Lalu masukkan nilai yang cukup dari saldo kita. Misal masukkan 30.000. Maka akan keluar tampilan ini. Proses penukaran
uang 30.000 dibagi 15.000, lalu pengeluaran saldo kita yang dari 50.000 dikurang 30.000 menjadi 20.000. Hasil penukaran kita sebesar $2. Lalu setelah kita klik enter, akan keluar struk pembayaran. Di struk ada harga kurs sebesar 15.000, lalu ada tanggal, lalu uang yang ditukar sebesar $2, lalu ada sisa saldo 20.000. Kembali lagi ke menu utama, di sini ada sisa saldo kita, lalu ada saldo USD yang telah kita tukar sebesar $2. Lalu kita lihat file. Di file saldo berubah yang tadinya 50.000 jadi 20.000. Lalu kita lanjut ke menu isi saldo. Di menu isi saldo akan disuruh masukkan nominal yang ingin ditambah, misal kita isi 100.000. Lalu ada saldo Anda menjadi 120.000 ditambah saldo yang tadi 20.000. Kita klik enter, lalu kembali ke menu utama dan saldo berubah menjadi 120.000. Kita lihat file lagi, dan saldo berubah menjadi 120.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan source code-nya oleh Fikri. Baik, terima kasih kepada Faras yang telah menjelaskan dan juga menampilkan demo program kami. Di sini saya selaku yang akan menjelaskan source code-nya. Untuk yang pertama di register.c. Di register.c ini terdapat modul registrasi akun. Di registrasi akun ini untuk yang pertama yaitu codingan untuk membuat tampilan loading dengan menambahkan sistem clear, lalu juga dengan tampilan loading dan ditambah dengan for sama dengan 0, T kurang dari 32 dan T ditambahkan, menampilkan print, lalu juga sleep 100 untuk kecepatan dari loading itu. Selanjutnya adalah source code untuk memasukkan data akun baru ke dalam file. Dan berikut adalah source code-nya. Dimulai dari deklarasi file dengan variabel data akun ditambah dengan pointer. Lalu data akun ini sama dengan open file dari nama file yang akan dimasukkan, yaitu kami menggunakan data akun.txt. Lalu di sini ada printf, kedua printf untuk memasukkan username dan juga password. Di bawah printf terdapat gets asli akun username, yang dimana si user akan menginputkan username ataupun password baru untuk akun barunya. Selanjutnya di sini merupakan program untuk melakukan pengecekan apakah username yang diinputkan si user itu apakah sudah digunakan oleh user sebelumnya atau tidak. Jika asli akun username itu tidak ada, jika username yang diinputkannya itu tidak sama dengan user lain yang menggunakan username yang sama diinputkan ya,
maka kondisinya itu adalah 1. Dan jika iya, maka kondisinya 0. Dan di sini ada perintah if lagi. Jika kondisinya sama dengan 0, maka username yang Anda masukkan sudah ada. Silakan menggunakan username lain. Lalu sistem di pause, dan ketika di enter akan kembali lagi ke registrasi akun, modul registrasi akun. Lalu jika tidak, maka akan ditulis si file data akunnya itu berupa string yang merupakan asli akun username, lalu string lagi asli akun password, dan juga titik float untuk asli akun nilai uang, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan demonya oleh Faras, setiap user yang membuat akun baru akan diberikan nilai saldo sebesar 50.000. Lalu file data akun itu akan di close dan menuju ke menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian file login.c. Pada file login.c ini terdapat modul login akun yang diawali dengan mendeklarasikan akun kembali. Lalu di sini saya mendeklarasikan ulang login, yang dimana akan digunakan untuk refresh ketika password atau username-nya itu salah diinputkan. Lalu akun sama dengan membuka file dengan nama data akun.txt. Lalu di sini sama dideklarasikan i dan n-nya, namun menambahkan yaitu authentication. Lalu di sini jika data akun itu tidak ada, atau berarti tidak ada akun sama sekali di dalam file, atau bahkan tidak ada file, maka dia akan memunculkan print berupa tidak ada file, silakan registrasi terlebih dahulu. Lalu sistem di pause, ketika di enter, maka dia akan kembali lagi ke menu utama, yang merupakan menu dengan pilihan sign up, sign in, dan juga exit. Lalu di else-nya, jika filenya itu ada, maka dia akan sistem clear. Lalu di sini membuat menu login akunnya, yang dimana terdapat printf masukkan username dan juga printf masukkan password. Digunakan kembali get username login yang merupakan variabel string dari username yang sudah ada di dalam file. Bukan. Lalu dipanggil kembali, lalu digunakan kembali get username login. Sama halnya seperti di register.c yang merupakan asli akun username, namun di sini hanya menggantikan variabelnya saja, hanya untuk input sementara. Begitu juga dengan password login. Lalu integer kondisi sama dengan 0. Lalu di sini akan dilakukan scan mulai dari username, password, dan juga nilai uangnya tersebut. Lalu jika username-nya itu username itu sama dengan akun yang ada di dalam file, begitu juga dengan password. Jika username yang diinputkan itu ada di dalam file, begitu juga dengan password, maka
Di sini variabel user sama dengan uh, username yang ada di file itu. Lalu variabel saldo sama dengan nilai uang yang ada di dalam file. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk eh, ketika melakukan transaksi, contohnya pada saldo ini, ketika melakukan transaksi, itu ketika saldonya berkurang ataupun bertambah, dia akan tercatat di dalam file. Seperti lalu fclose untuk menutup data akun dari file. Lalu lalu out sama dengan 1. Selanjutnya ditutup filenya, pembacaan filenya, lalu dibuatkan lagi if jika out itu sama dengan 1, maka login itu akan menuju ke menu. Ini jika kita berhasil melakukan login akun. Tapi jika tidak, maka akan menampilkan username atau password Anda salah. Lalu sistem di pause. Ketika diklik enter, di sini salah input, variabel salah input akan ditambah. Nah, di sini dilakukan lagi if kalau jika salah input itu sama dengan 3, maka dia akan menampilkan teks berupa Anda sudah melakukan 3 kali kesalahan, untuk sementara sistem ditutup. Lalu di sistem pause ketika di enter dia akan mengakhiri programnya. Tetapi jika salah inputnya ini masih 1 atau 2, maka dia akan melakukan perulangan melalui goto ulang login yang dimana sudah dideklarasikan di atas. Saya akan memberi demonstrasinya. Saya akan mengecek filenya. Nah, di sini terdapat dua akun, yaitu Faras dengan password Faras123 dan juga Fikri dengan password Fikri123. Di sini saya akan mencoba jika saya memasukkan username yang benar tetapi password yang salah. Faras34. Maka username atau password akun Anda akan salah. Di sini akan menampilkan username atau password akun Anda salah. Nah, tadi kita sudah melakukan satu kesalahan. Bagaimana kalau kita melakukan 3 kali kesalahan? Di sini saya akan memasukkan username yang salah, tetapi dengan password yang benar. Faras M. Ini Faras 123. Maka hasilnya sama. Kita sudah melakukan 2 kali kesalahan, maka ketika ketiga kalinya kesalahan apa yang terjadi? Maka akan menampilkan hasil yang sama, tetapi ketika kita enter akan diberi peringatan adalah Anda sudah melakukan 3 kali kesalahan, untuk sementara sistem ditutup. Lalu ketika kita pencet enter lagi dan enter, maka program akan keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu.c. Di sini adalah hasil dari kami berdua, yaitu saya dan Paras. Di menu.c ini terdapat modul menu utama, lalu menu, lalu menu tukar, lalu ada kembali, isi saldo, nilai kurs, dan juga tidak ada.
Untuk yang pertama, menu utama. Menu utama ini berisikan sign up, sign in, dan juga exit. Di sini diberi perintah untuk masukkan menu yang Anda inginkan menggunakan scanf dengan variabel pilihan menu utama, yang dimana pilihan menu utama ini adalah bentuknya integer. Lalu flash stdin. Lalu di sini saya menggunakan switch untuk pilihan menu utama. Di sini terdapat 3 case. Yang case pertama itu saya mengarahkan ke registrasi akun yang sudah saya jelaskan di register.c. Lalu yang kedua, case kedua itu akan mengarah ke login akun yang sudah saya dijelaskan di login.c. Lalu yang case keempat, exit, ini akan diperintah yaitu exit untuk mengakhiri program. Tetapi jika kita memilih nominal yang tidak tersedia yang di atas, maka dia akan melakukan refresh atau pengulangan. Seperti contoh, jika saya mengeklik nomor 5, maka dia akan kembali lagi. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, void menu. Void menu ini berisikan menu dari void menu ini berisikan yaitu pilihan untuk menuju ke menu tukar, selanjutnya void menu ini akan menampilkan pilihan untuk pergi ke menu tukar atau ke isi saldo atau ubah nilai kurs atau login atau logout. Di sini seperti biasa menggunakan tampilan loading, lalu deklarasikan menu untuk melakukan perulangan, yaitu di goto menu. Lalu di sini menampilkan saldo rupiah, saldo USD, saldo AUD, saldo SGD, saldo HKD, saldo yen, dan juga saldo dari pound sterling. Dan masing-masing memiliki variabelnya. Dan di sini sedikit tambahan untuk menampilkan jam real world untuk memberitahu tanggal, bulan, dan tahun hari ini, dan juga jam. Lalu di sini di print masukkan menu yang Anda inginkan. Lalu di sini melakukan scanf dengan variabel pilihan yang dimana bertipe integer. Lalu menggunakan switch kembali, dimana case satunya ini menuju ke menu tukar, case 2 ini menuju ke modul isi saldo, case ketiga ke modul nilai kurs, case keempat ke menu utama, yaitu kembali lagi ke menu utama yang berisikan sign in, sign up, dan exit. Lalu jika tidak memilih salah satu dari angka yang tersedia, maka dia akan melakukan perulangan. Lalu untuk modul menu tukar, di sini menampilkan nilai. Lalu untuk modul menu tukar, di sini menampilkan pilihan mata uang negara yang ingin ditukarkan. Di sini terdapat USD yang merupakan Amerika, lalu AUD dari Australia, SGD dari Singapura, HKD dari Hong Kong, Yen dari Jepang, Pound Sterling dari Inggris.
Di sini diberi perintah untuk masukkan menu yang Anda inginkan. Lalu scan F, pilih tukar berupa integer, lalu diberikan if. Jika pilih tukar sama dengan 1, maka dia akan menuju ke modul Amerika. Jika pilihannya itu 2, maka ke Australia, ke modul Australia. Ketiga, kalau pilih 3, maka ke modul Singapura, 4 ke modul Hong Kong, 5 ke modul Jepang, 6 ke modul Inggris, 7 kembali lagi ke menu yang berisikan yang tadi, yang ini. Lalu yang ke-8 itu ke modul utama. Lalu else, kecuali jika kita tidak memilih salah satu dari nomor ini yang tersedia, maka dia akan maka dia akan menuju ke modul kembali, yang dimana ini merupakan challenge saya yang kedua, dimana saya ditantang untuk uh, melakukan program kembali atau refresh dengan uh, menggunakan modul. Di sini saya memasukkan integer nomor, lalu integer nomor sama dengan pilih tukar, yang dimana pilih tukar itu dideklarasikan di sini. Lalu di sini melakukan while nomor lebih dari 8, maka akan menampilkan teks berupa input yang Anda masukkan tidak terdefinisi, lalu sistem pause, lalu sistem clear, lalu menuju ke menu tukar. Itu di sini kembali. Selanjutnya adalah isi saldo. Untuk isi saldo menampilkan menu untuk memasukkan nominal yang ingin ditambahkan. Di sini kita diberi scan F untuk menginputkan saldo yang ingin kita masukkan dengan tipenya float, di mana jumlah sama dengan saldo ditambah isi. Saldo sama. Lalu setelah dijumlahkan, lalu ditampung ke dalam variabel jumlah, selanjutnya saldo sama dengan jumlah, yang dimana jumlah ini merupakan variabel penampung sementara, lalu ditimpah lagi ke variabel saldo. Lalu di sini menampilkan saldo Anda menjadi dengan memasukkan saldo yang sudah ditimpah nilainya. Lalu di sini proses untuk penambahan isi saldo ini sudah selesai. Lalu saldo yang sudah ditambah itu akan direkam ke dalam file, dan berikut adalah source code-nya. Lalu akan kembali ke menu. Selanjutnya adalah modul nilai kurs. Untuk nilai kurs ini berisikan ubah nilai kurs, yang dimana pilihannya adalah mata uang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada kembali dan juga logout. Untuk jika memilih satu, maka print akan menampilkan menu USD, yang dimana kita dimasukkan untuk nilai satu kurs USD-nya itu berapa rupiah. Di sini menggunakan float dengan variabel kurs USD. Lalu di sini setelah diinputkan, maka akan menampilkan teks harga kurs USD adalah sebesar berapa rupiah.
Selanjutnya dia akan kembali lagi ke nilai kurs. Begitu juga dengan pilihan kedua dan pilihan ketiga, bahkan sampai pilihan ke-6. Sama pengerjaannya, namun yang hanya dibedakan yaitu adalah variabelnya, yaitu menggunakan yang pertama kurs USD, yang kedua itu kurs AUD, kurs SGD, kurs HKD, kurs Yen, kurs GBP. Lalu jika pilihannya itu adalah 7, maka dia akan kembali ke menu. Jika pilihannya 8, maka dia akan kembali ke menu utama. Jika tidak memilih salah satu dari yang sudah ditampilkan, maka dia akan ke modul kembali. Yang dimana modul kembali itu yang sudah saya jelaskan. Yang dimana menjadi challenge kedua saya juga. Selanjutnya adalah proses.c. Proses.c ini merupakan proses untuk konversi mata uang dari rupiah menjadi mata uang asing. Di sini saya dibantu oleh Faras juga untuk mengerjakan masing-masing dari mata uang ini. Untuk formatnya sama, namun ada perbedaan dari variabelnya. Seperti tadi, seperti kurs USD dan juga dengan USD. Lalu kalau untuk yang Australia itu menggunakan kurs AUD dan juga menggunakan variabel AUD. Di sini saya hanya akan jelaskan yang Amerika karena formatnya sama. Untuk yang pertama, variabel ini digunakan untuk melakukan looping pada source code di bawah. Lalu di sini ada term course yang dimana term course ini adalah nilai penampung sementara untuk kurs USD. Dimana term course sama dengan kurs USD. Lalu sistem CLS di sini menampilkan saldo Anda, lalu juga harga kurs yang dimana sudah diinputkan sebelumnya. Jika belum, maka nilai kurs USD-nya itu sama dengan 0. Tetapi jika sudah diinput nilai harga kurs untuk 1 USD, maka dia akan menampilkan juga sesuai dengan input yang diberi. Lalu di sini ada modul jadwal tukar yang dimana ini adalah challenge Faras yang diselesaikan oleh Faras. Berisikan berupa modul void jadwal tukar yang dimana isinya adalah print dan scan untuk memasukkan tanggal, bulan, dan juga tahun. Kembali lagi ke proses, lalu dimasukkan lagi minta lagi untuk masukkan nilai rupiahnya, masukkan nilai yang ingin ditukar. Lalu di sini dilakukanlah section. Jika rupiah atau nilai yang dimasukkannya itu ada lebih kecil dari nilai saldo, maka sisa uang sama dengan saldo akan dilakukan pengurangan sesuai dikurang dengan nilai yang kita inputkan. Lalu dilakukan konversi USD sama dengan rupiah dibagi kurs USD. Di mana kurs USD sudah kita inputkan nilainya berapa. Rupiah itu nilai yang kita masukkan. Lalu di sini USD ini ditampung nilainya ke dalam term. Lalu dilakukan loading kembali. Lalu habis itu diberi teks berupa proses penukarannya itu seperti apa, lalu pengurangan saldonya seperti apa, lalu saldonya itu berapa, dan hasil penukarannya itu berapa. Lalu di sini total USD sama dengan total USD ditambah USD.
USD yang sudah ditemukan nilainya sesuai dengan rupiah yang kita inputkan itu akan ditambahkan dengan ke dalam total USD yang akan ditampilkan di layar menu. Lalu di sini adalah menyimpan eh, menyimpan sisa saldo yang kita punya ke dalam file. Lalu sistem di pause, lalu kembali ke stroke untuk menampilkan stroke setelah kita melakukan penukaran. Yang dimana modul stroke ini berisikan stroke penukaran, lalu di sini di dalam isinya adalah harga kurs, lalu ada tanggalnya, lalu ada uang yang ditukarnya, lalu sisa saldo. Kembali lagi di proses menu, dia akan kembali lagi ke menu lalu sistem pause, maka dia akan kembali lagi ke dalam modul menu. Tapi jika tidak, jika nilai rupiahnya itu lebih besar dari saldo itu, maka saldo maka dia akan menampilkan teks berupa saldo Anda tidak cukup. Lalu kembali lagi ke menu, modul menu. Lalu di sini melakukan return untuk mengembalikan nilai total USD yang dimana akan ditampilkan di menu, layar menu, dan juga asli akun eh, untuk nilai uangnya, untuk menampilkan nilai saldonya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Oh ya, yang untuk yang terakhir ini adalah main.c, hanya untuk memanggilkan menu utama dan juga modul menu utama dan juga modul menu. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami, yaitu saya Fikri Rufari dan juga Faras Rama Mahadika, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.